Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Perhatikan baik-baik ya. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di TV, atau diunggah di situs. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Unsur-unsur yang ada pada berita yaitu 5W plus 1H atau yang biasa kita kenal dengan adik Simba. A-nya di sini adalah apa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Kemudian untuk mendapatkan isi berita, kita dapat melakukannya dengan merangkum. Merangkum adalah meringkas sebuah berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Untuk mendaftar hal-hal pokok diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang berita yang akan diringkas. Ini gunanya untuk mempermudah dalam memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang dianggap penting saja sehingga bisa menghemat waktu. Berikutnya adalah langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat rangkuman, yaitu yang pertama, mendengarkan berita dengan seksama, yang kedua, mencatat pokok-pokok berita, yang di dalamnya itu nanti ada jawaban atas pertanyaan apa, pertanyaan di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat ringkasan. Berikutnya adalah struktur teks berita. Yang pertama adalah judul. Kalau kamu menonton televisi, itu biasanya ada judulnya dulu tuh. Ya, atau kamu membaca berita itu ada judulnya. Kemudian yang kedua, kepala berita. Kepala berita biasanya kalau ada di TV itu di bagian bawah, hanya satu kalimat, nah itu kepala berita. Kemudian ada tubuh berita. Tubuh berita di sini itu adalah isi dari berita sejelas-jelasnya di situ disampaikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah ekor berita. Ekor berita di sini nanti adalah tentang kesimpulan dari berita yang sudah disampaikan tadi. Kemudian aspek kebahasaan pada teks berita yaitu 1. Penggunaan kata keterangan. Kemudian penggunaan kata kerja transitif, biasanya kata kerjanya memerlukan objek. Yang ketiga, penggunaan kata pewarta, yaitu kata yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Misalnya, ujar Pak Lurah, kata Bu Guru, atau tutur dia. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, penemuan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, mencari sumber berita. Yang ketiga, melakukan wawancara. Keempat, mencatat hal-hal penting. Kelima, penyusunan berita. Nah, sebuah teks itu bisa dikatakan berita jika memenuhi karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi secara aktual, yaitu informasi terbaru, bukan informasi yang sudah lewat ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi faktual, yaitu informasi yang benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri kebenarannya. Yang ketiga, menyampaikan informasi atau peristiwa yang menarik, bukan peristiwa sehari-hari yang dilakukan atau dialami kebanyakan orang. Yang keempat, menyampaikan informasi menggunakan ragam bahasa baku. Yang kelima, mencantumkan unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Nah, sekarang coba kalian cari sebuah berita yang sedang aktual atau yang sedang hangat dibicarakan ya. Kemudian tulis beritanya yang sudah kamu baca dan buat pertanyaannya dengan adik Simba, yaitu 6 pertanyaan plus jawabannya dari isi berita yang sudah kamu baca tadi. Kemudian foto hasil pekerjaan kamu, yaitu yang tadi menulis berita dan membuat 6 pertanyaan. Kemudian jangan lupa dikirim
ke classroom kalian. Ya, silakan dikerjakan. Semoga kalian bisa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.